Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat, berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, gereja memperingati Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan martir. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Markus bab 12, ayat 18 sampai 27. Kita akan merenungkan tentang rahasia hidup sesudah kematian, atau rahasia hidup sesudah hidup di dunia ini. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat. Justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin dan dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di sorga." Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa itu, dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Hidup itu adalah sebuah kata terindah yang digunakan Alkitab untuk Allah. Allah kita adalah Allah yang hidup. Karena itu Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yohanes 10 ayat 10. Lalu Yohanes bersaksi, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kamu. 1 Yohanes bab 1 ayat 2. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Bicara tentang hidup itulah Yesus dalam Injil hari ini menegaskan rahasia hidup sesudah kematian. Atau apa yang terjadi setelah manusia mati, setelah manusia meninggalkan dunia ini. Kita perlu ingat saudari-saudara umat beriman terkasih, di zaman Yesus ada 4 kelompok dalam masyarakat yang sangat berpengaruh. Mereka adalah kaum Farisi, kaum Saduki, kaum Selot, dan kaum Eseni. Kelompok-kelompok ini masing-masing mempunyai visi misi dan perjuangan tersendiri. Kaum Saduki misalnya yang berdialog dengan Yesus dengan pertanyaan jebakan dalam Injil tadi. Mereka tidak percaya akan konsep kebangkitan. Bagi mereka ajaran tentang kebangkitan itu hanya ilusi dan tidak benar. Mereka ternyata tahu bahwa Yesus mengajar tentang kebangkitan. Ini menjadi alasan bagi mereka untuk menjebak Yesus
dengan mengajukan pertanyaan soal 7 orang lelaki yang nikah dengan 1 perempuan. Itu disebut sebagai perkawinan levirat. Kalau seorang pria menikahi seorang wanita dan kemudian pria itu meninggal tanpa ada keturunan, maka saudara laki-lakinya harus menikahi perempuan itu. Demikian seterusnya, seperti yang mereka ajukan dalam pertanyaan tadi kepada Yesus. Mereka bertanya, di akhir zaman, siapa yang berhak menikah dengan wanita itu? Karena mereka tidak percaya kebangkitan, mereka lalu mengajukan pertanyaan jebakan itu di akhir zaman. Siapa yang berhak menikah dengan wanita itu? Saudara-saudara umat beriman terkasih, ini pertanyaan yang masuk akal, tetapi justru dengan ini Yesus membuka rahasia hidup setelah kematian atau rahasia hidup setelah kebangkitan. Yesus mengatakan orang yang mengalami rahmat kebangkitan akan hidup seperti malaikat. Jadi tidak ada lagi warna hidup seperti yang dialami di dunia ini. Seperti kawin dan dikawinkan. Tidak ada lagi di dunia kebangkitan. Di sisi lain sebenarnya dengan penjelasan ini saudari-saudara, Yesus mau memberi kesadaran kepada orang-orang Saduki bahwa manusia hidup di dunia ini ditopang oleh 2 daya, yaitu roh dan daging. Roh mengarahkan setiap orang kepada prinsip hidup yang baik dan kelak menjadi jaminan untuk mengalami keselamatan kekal atau hidup kekal. Atau kenyataan hidup seperti para malaikat. Sedangkan daging mengarahkan orang untuk akrab dan intim dengan dunia yang memungkinkan orang jatuh dalam dosa melalui 3 pintu, yaitu pikiran, perkataan, dan perbuatan. Setiap orang harus hidup sedemikian rupa agar kelak dia bisa mengalami realitas hidup para malaikat. Realitas hidup di dunia sekarang ini tidak akan dialami kelak, karena dalam dunia roh tak ada lagi kebutuhan material, termasuk kebutuhan untuk kawin dan dikawinkan. Itulah sebabnya saudara-saudari dalam gereja Katolik, dalam gereja kita khususnya, para imam, biarawan, biarawati tidak menikah. Bukan karena mereka tidak normal, bukan karena mereka tidak mau, tetapi selibat atau tidak menikah itu demi kerajaan Allah. Jadi ada alasan eskatologis. Demi kerajaan Allah. Jadi hidup yang para imam, biarawan, biarawati selama di dunia ini dihayati itu adalah sebuah kesaksian tentang hidup nanti di mana tidak ada kawin dan dikawinkan. Saudari dan saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini untuk senantiasa berusaha sepanjang hidup kita di dunia ini, kita berpantas diri, kita berpantas hati, supaya pada akhirnya nanti kita boleh mengalami realitas hidup seperti malaikat. Hidup bersama dalam keluarga Allah, di mana semua yang hidup di hadapan Allah, mereka hanya memuliakan Allah. Tidak ada aktivitas lain. Tidak ada kawin dan dikawinkan. Itu adalah realitas di tengah dunia dan bukan realitas di dunia kebangkitan. Moga-moga kita diteguhkan saudari-saudara untuk senantiasa berusaha membuat hidup kita ini layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah kami, Allah orang hidup, bukan Allah orang mati.
Berilah kami kekuatan agar kami senantiasa menghidupi iman kami akan Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga pada akhirnya nanti kami boleh mengalami realitas hidup para malaikat. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, skala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.